Bab 543. Bagaimana menebus dosa? Erik tentu saja tahu perasaan Bella terhadapnya, tapi mendengar Bella mengungkapkannya secara langsung, hati Erik terasa sedikit tidak nyaman. Aku sudah mau mati. Apakah setiap orang yang menyukaimu selalu mati? Bella tertawa pahit. Ekspresi Erik berubah dingin. Dia berkata dengan suara berat, kamu tidak akan mati, kamu akan baik-baik saja. Kemudian, Erik mendongak dan melihat ke arah bayangan hitam itu. Aku sudah pernah bilang, kalau Bella Fang kehilangan bahkan satu helai rambut pun, aku akan memusnahkan organisasi Tong Fang. Erik berkata dingin. Bayangan hitam itu tertawa dingin, hanya dengan kekuatanmu. Erik tidak banyak omong kosong dengannya. Dia melihat ke Dayton yang ada di sampingnya dan berkata, orang-orang yang di sini kuserahkan kepadamu, orang yang ada di sini, bunuh semua, jangan sisakan satu pun. Dayton menjilat bibirnya dan berkata, mereka semua adalah makanan kualitas tinggi, saya mana mungkin menyisakan satu pun. Dia tidak bilang, Erik sudah hampir lupa, orang ini sama saja dengan bayangan hitam ini. Tapi kekuatan Dayton memang kuat, hampir tidak ada orang yang bisa menghentikan dia yang berada di tingkat Grand Superior Master. Ratusan kepala orang jubah hitam dipatahkan Dayton, kemudian kerohaniannya dihisap, setiap orang yang berani mendekati Erik, langsung dipukul Erik sampai hancur kepalanya. Setelah itu, Erik melihat ke arah bayangan hitam itu dengan tatapan dingin, dia berkata dingin, hari ini kamu sudah pasti harus mati. Tuan Qin tunggu sebentar. Saat ini, Dayton tiba-tiba berlari kemari. Dia berkata di samping Erik, saya bisa menelan rohnya. Roh ini sudah berlatih setidaknya selama ratusan tahun. Dia adalah suplemen yang sangat bagus. Kamu bisa menelan roh. Mata Erik bersinar, kalau begitu apakah kamu bisa membuat Bella menelan roh ini? Dayton tertegun, kemudian terkekeh, saya tidak bisa. Kamu berani membohongiku. Mata Erik menyipit, sebuah aura membunuh seketika keluar. Dayton segera meralat kata-katanya, saya punya cara, tapi memerlukan waktu yang lumayan lama. Baik. Erik mengangguk, kalau begitu aku akan memberikan roh ini kepada Bella sebagai ganti rugi. Kemudian, Erik menutup matanya, kerohaniannya yang sangat banyak langsung terbang keluar dari tengah keningnya. Di udara, muncul sebuah anak kecil berwarna emas. Dia sedang menatapi bayangan hitam itu dengan tatapan dingin. Anak kecil emas itu dibentuk dari kerohanian Erik. Hahaha. Bayangan hitam itu tertawa keras, ini baru namanya makanan lezat, kalau aku menelanmu, kekuatanku pasti akan meningkat banyak. Kemudian, bayangan hitam itu seketika melesat ke arah Erik. Seluruh tubuhnya berubah bentuk menjadi sebuah mulut besar, dia ingin menelan kerohanian Erik. Kerohanian Erik seketika membuka lebar kedua lengannya dan langsung meremas kedua sudut mulut besar ini. Cahaya emas bersinar terang membuat orang tidak bisa membuka mata, kekuatan kerohanian Erik membuat bayangan hitam itu gemetar. Dia merasa rohnya seakan hampir disobek, kekuatan yang menakutkan membuatnya tidak bisa menutup mulut. Boom! Kerohanian Erik menggenggam cahaya emas, seketika dilemparkan ke arah bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu terbang mundur karena kekuatan ini. Erik mengambil kesempatan ini dan terus menyerang. Dia mendekati bayangan hitam itu dan meninju bayangan hitam itu terus-menerus. Melihat adegan ini, Dayton pun ketakutan. Dia tidak menyangka, selain tubuhnya sangat kuat, kerohanian dan roh Erik juga sudah mencapai tingkat ini. Cahaya emas yang menakutkan tidak tertandingi. Tinju Erik memusnahkan segalanya, membuat bayangan hitam itu tidak bisa melawan sama sekali. Bro. Setelah satu tinju terakhir, bayangan hitam itu hampir musnah. Kerohanian Erik menarik bayangan hitam ini, berencana merobeknya. Berhenti. Bayangan hitam ini segera berseru, aku bisa mengembalikan roh temanmu. Sudah terlambat. Erik tertawa dingin, kamu seharusnya tidak menyentuh Bella Fang. Bella yang kesadarannya mengecil, mendengar kata-kata ini, tidak tahu apakah ini adalah kenyataan atau hanyalah mimpi. Kerohanian Erik mengeluarkan sebuah jaring emas ini jatuh dari atas, seketika menyebak bayangan hitam ini di dalam jaring. Jaring emas itu semakin mengecil, tidak lama kemudian, jaring itu mengecil sampai hanya tinggal sebesar kepalan tangan.
Sedangkan bayangan hitam itu pun ditekan sampai menjadi gumpalan hitam. Erik menghirup nafas dalam, dia menyimpan kembali kerohaniannya dan bayangan hitam itu ke dalam kesadarannya. Setelah itu, dia melihat ke arah orang-orang berjubah putih yang ada di sini dan berkata dingin, buang mereka semua ke dalam gunung berapi. Baik. Dayton mempercepat gerakannya, satu persatu mayat jatuh ke lantai. Orang-orang yang tidak terlibat, segera pergi dari sini. Tubuh Erik melayang di udara, dia berdiri di atas aula batu ini dan menyebarkan kerohaniannya. Tidak lama kemudian, dia pun menemukan posisi penjara. Dia melihat ada ratusan orang yang terkurung di penjara itu. Sebanyak itu. Erik mengerutkan keningnya, setelah itu, dia pun mengangkat telapak tangannya, kemudian melakukan gerakan memukul ke bawah, penjara itu pun hancur. Orang yang dikurung di dalam penjara pun segera melarikan diri ke berbagai arah, mereka yang berhasil hidup pun berkelakuan aneh. Ada yang tertawa keras, ada yang menangis meraung-raung. Erik melihat ke arah Dayton, dalam hati merasa dilema. Dayton juga pernah melakukan hal yang sama, apakah dia lebih baik membunuhnya atau tidak? Dayton sepertinya merasakan energi membunuh dari Erik, ekspresinya berubah, dia segera mengangkat tangannya, Tuan Qin. Erik menunjuk ke arah orang-orang biasa yang melarikan diri dan berkata dingin, apakah kamu merasa mereka kasihan? Kasihan. Dayton berkata dengan suara kecil. Kalau begitu kamu katakan, orang-orang yang kamu bunuh, kasihan tidak? Erik berkata dengan ekspresi dingin. Mendengar kata-kata ini, Dayton seketika berlutut di lantai. Dia memohon, Tuan Qin, mohon Anda berikan saya kesempatan untuk menebus dosa. Kalaupun Anda membunuh saya, mereka juga tidak mungkin hidup kembali. Kesempatan menebus dosa. Erik menghirup nafas dalam, bagaimana caranya? Dayton menggertakkan giginya dan berkata, saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk menebus dosa saya, mohon Tuan Qin ampuni saya. Erik menghirup nafas dalam, dia menatapi Dayton sekian lama, kemudian mengangguk, baik, aku hanya memberikanmu satu kesempatan ini. Kemudian, Erik pun menyuruh Dayton pergi. Dia mengangkat tangannya, di atas aula batu pun muncul sebuah tangan emas yang besar. Tangan besar itu jatuh dari tempat yang tinggi, dan mendarat di aula batu ini. Bruk-brak. Seluruh aula seketika hancur, sedangkan orang-orang berjubah putih pun tertimpa mati, sama sekali tidak ada kesempatan melarikan diri. Melihat pemandangan aula yang hancur ini, hati Erik sama sekali tidak merasakan apapun. Ayo kita pergi. Erik berkata dingin, cari sebuah tempat, secepat mungkin masukkan roh ini ke tubuh Bella. Tunggu. Saat ini, Dayton tiba-tiba berteriak. Tuan Qin, di dalam aula ini. Sepertinya ada barang berharga. Mata Dayton bersinar, dia langsung melesat ke kepingan-kepingan batu itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.